Sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah gini. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita sibuk fokus kepada berkatnya. Kita lupa kepada pemberi berkat. Kenapa Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham kemudian Tuhan? Karena Tuhan mau memastikan kalau Abraham tidak menjadi berfokus kepada berkat, tetapi tetap berfokus kepada pemberi berkat. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta dimanapun berada. Senang sekali bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan diri kita, ikutlah memuji dan menyembah Tuhan, dan fokus mengikuti ibadah, agar ibadah hari ini membawa kekuatan dan peneguhan bagi kita. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home.
Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
Shalom Jemaat MDC, kita bertemu lagi dalam ibadah online kali ini. Mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita akan menundukkan kepala dan berdoa sebentar. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh datang Tuhan untuk beribadah, mendengar kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh melihat melampaui keadaan saat ini, apa yang tidak kami ketahui di masa depan kami, boleh melihat melampaui masalah-masalah yang ada pada kami pada saat ini, boleh melihat dengan percaya atas tangan pimpinan dan tangan penyediaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami buka pikiran kami buka hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh bertindak di atasnya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengangkat waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Baik jemaat, sebelum kita mulai, saya pengen cerita sedikit. Ada seorang pendeta dan seorang supir meninggal dan kemudian masuk surga. Sampai di surga, si pendeta dapat rumah yang lebih kecil daripada supir. Kemudian dia protes, dia tanya kepada malaikat, kenapa kok saya dapat rumah lebih kecil daripada supir? Kemudian malaikat menjelaskan seperti ini. Dia bilang, pada saat kamu berkhotbah, itu kebanyakan jemaat pada tidur. Tapi pada saat supir nyutir, orang-orang pada berdoa. Itu alasannya kenapa kamu mendapatkan rumah kecil daripada si supir. Nah, inti dari cerita ini, Bapak Ibu, kesimpulannya bukan lebih baik jadi supir daripada ketimbang jadi pendeta. Tapi inti dari kesimpulan cerita ini adalah gini. Saat ini kan kita sedang ibadah online. Kalau Bapak Ibu merasa ngantuk pada saat mendengarkan khotbah saya ini, di pause saja, berhenti, istirahat dulu, tidur dulu. Sesudah segar kembali, baru dengarkan khotbah saya ini. Jadi dengan begitu, insya Allah mungkin nanti ketika saya sampai di surga, saya bisa dapat rumah yang bagus. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sedikit. Nah, hari ini saya berkesempatan dipercayakan untuk berbagi tentang beyond insufficiency. Melihat kepada lebih dari atau melampaui keterbatasan kita saat ini, apa yang tidak kita ketahui untuk masa depan kita, melihat melampaui masalah ataupun keadaan-keadaan keterbatasan saat ini, melihat bukan dengan takut, bukan dengan bimbang, bukan dengan ragu, tapi melihat dengan percaya. Sebagaimana Abraham melihat dan sebagaimana pengalaman perjalanan Abraham bersama dengan Tuhan hingga akhirnya dia bisa menyebut Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Saya kepingin baca satu firman Tuhan dari Kejadian ayat 22 ya. Itu dari ayat 1 pertama sampai ayat ketiga. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Sampai di sini, kemudian kita akan loncat ke ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangan, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, dari kisah ini saya kepengen berbagi pengalaman-pengalaman atau journey perjalanan Abraham. Buat saya kisah ini menggambarkan klimaks daripada perjalanan Abraham bersama dengan Tuhan. Kejadian ini tidak terjadi di awal-awal perjalanannya dengan Tuhan, tapi terjadi di saat akhir-akhir perjalanannya dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat kisah ini, maksudnya kayak Abraham ini sesudah kisah ini Abraham di Ibrani 11 dikatakan Abraham itu adalah bapa daripada iman. Tapi ada satu background yang saya kepengen sampaikan kepada kita semua juga, bahwa Abraham dalam perjalanannya, apakah dia orang yang sempurna? Apakah dia orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah dia orang yang selalu percaya, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah bimbang? Tidak sama sekali. Kita sama-sama nanti akan belajar tentang ini. Tapi sebelumnya saya kepengen membacakan satu, mungkin saya katakan satu rangkuman dari sebuah esai yang dituliskan oleh founding father Amerika. Ya, judulnya The Crisis. Dan saya percaya, maksudnya kayak ini konteksnya pada saat itu krisis yang dihadapi negara yang baru dibentuk, yaitu Amerika, yang sedang melepaskan diri dari jajahan Inggris pada saat itu. Dan saat itu banyak konflik yang terjadi, banyak kekhawatiran yang terjadi, banyak orang yang pro kontra terhadap masalah ini, dan Amerika menghadapi satu krisis yang luar biasa pada saat itu. Dan Thomas Paine, salah satu founding father Amerika, menuliskan satu esai. Saya kepengen membacakan satu excerpt-nya aja atau satu rangkuman kecil. Bunyinya seperti ini. Sekaranglah waktu ujian, tentara musiman, patriot kepagian, iman karbitan dalam krisis ini akan menghilang. Tetapi yang tetap teguh sekarang layak menerima hormat dan ungkapan terima kasih. Apa yang didapat dengan mudah dihargai murahan. Semakin besar perjuangannya, semakin mulia dan berharga kemenangannya. Jangan lemparkan beban keseharian pada kepasrahan. Nyatakan imanmu pada perbuatanmu, sehingga Tuhan berkenan memberkatimu. Saya mengasihi pribadi yang dapat tersenyum dalam masalah, dapat bertambah kuat dalam tekanan, dan bertumbuh bijak dalam perenungan. Saat ini, bagi yang berpikir sempit akan menciut. Tetapi bagi yang hatinya teguh, nuraninya mendukung perbuatannya, akan berjalan sejajar dengan prinsipnya hingga ajal. Bapak Ibu, saya sangat terkesan dengan tulisan ini. Buat saya ini menggambarkan mungkin keadaan iman kita pada saat ini. Keadaan kita pada saat ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah, banyak keterbatasan pada saat ini. Saya menghadapi itu. Saya sedang berjuang di situ juga. Tapi saya kepengen mengajak kita untuk boleh melihat apa sih yang terjadi dengan Abraham, perjalanan dengan Abraham. Ketika saya membaca tadi di pasal 22, di mana Tuhan datang minta untuk Abraham mempersembahkan Ishak. Satu pertanyaan yang datang di kepala saya. Kenapa Tuhan memberi dan dia minta kembali? Saya ulangi. Kenapa Tuhan memberi dan kemudian dia minta kembali? Nah, saya kepengen membahas ini, dan ini menjadi maksudnya, apakah Tuhan kita Tuhan yang seperti itu? Bapak Ibu, apakah Tuhan yang kita sembah? Apakah Tuhan yang Abraham sembah, yang akhirnya Abraham bisa menyebutkan namanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang seperti itu? Kita akan lihat sama-sama ya,
perjalanan Abraham. Saya terus terang ketika saya mempelajari ini, saya mendapatkan satu harapan. Karena saya lihat Abraham bisa disebut sebagai bapak iman, tetapi di dalam perjalanannya dia banyak kesalahan yang dia lakukan. Dia berbohong, bukan cuma 1 kali, 2 kali. Dia mengorbankan istrinya demi kepentingan pribadinya dia. Dia mengambil apa yang menjadi janjinya Tuhan kepada dia. Dia ragu, dia nggak percaya, dia ambil tindakan sendiri yang merupakan satu kesalahan yang sangat fatal. Tapi Tuhan tetap menyebut dia di Alkitab sebagai Bapa iman. Ini memberikan satu kelegaan terus terang buat saya. Tuhan bukan cari kesempurnaan. Bukan Tuhan cari orang yang tanpa dosa, tanpa membuat kekeliruan, tanpa membuat kegagalan. Bukan itu. Tetapi orang yang berjalan setia kepada dia. Bukan sinless, tetapi sinless. Bukan orang yang tanpa dosa, tetapi orang yang dalam perjalanannya akan semakin berjalan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya ada sampaikan perjalanan Abraham. Saya bagikan dalam 4 kategori. Pertama, panggilannya. Di dalam panggilan Tuhan kepada Abraham, apa yang terjadi, apa yang Abraham lihat, langkah apa yang Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah di mana orang tuamu berada, sanak saudaramu berada, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan. Dia nggak tahu dia akan harus kemana, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya, tetapi Abraham tahu. Dan Abraham menaruh percaya kepada Tuhan yang dia tahu. Tuhan yang memanggil dia. Tuhan yang percaya kepada dia. Ada satu kata yang mengatakan gini. We do not know what the future hold, but we know who hold the future. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Maka kita akan tahu, kita akan mendapatkan kepastian dalam masa depan Tuhan. Ini yang Abraham lakukan ketika dia memanggil. Yang kedua, penantian Abraham terhadap janji-janji Tuhan. Tuhan menjanjikan Abraham, dia mengatakan, aku akan memberikan engkau, keturunanmu akan menjadi bangsa yang sangat besar. Orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuki. Itu janji-janji Abraham yang amat sangat luar biasa. Tetapi ada penantian yang harus dilalui oleh Abraham. Nah, di dalam penantian Abraham itu ada salah satu kejadian yang buat saya, kejadian Sodom dan Gomora. Yang menjadi satu pembentukan terhadap pengenalan Abraham bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kejadian Sodom dan Gomora, malaikat pada saat itu sedang survei. Terus malaikat itu mengatakan, apakah saya harus menyembunyikan ini daripada Abraham? Kemudian mereka tidak menyembunyikan dari Abraham dan mereka menyampaikannya. Mereka berkata kepada Abraham, terus mereka menceritakan apa yang akan terjadi dengan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham bernegosiasi pada saat itu dengan Tuhan. Nah, buat saya gini, saya ada baca satu buku. Buku itu judulnya gini, Sukses Bisnis Orang Yahudi, Apakah Karena Kelicikannya? Judulnya itu seperti itu. Dan saya waktu baca buku itu, ini satu buku yang maksudnya buku bisnis. Ya, buku bisnis, saya belajar tentang itu dan mereka mengajarkan beberapa konsep negosiasi. Salah satunya negosiasi Abraham dengan Tuhan pada saat kejadian Sodom dan Gomora. Di situ dikatakan gini, yang penting itu adalah ketika kita bernegosiasi dengan orang, kita perlu memperlihatkan satu respect, hormat. Menghormati orang di mana kita sedang bernegosiasi, menghormati kebutuhan-kebutuhannya, menghormati apa yang dia rindukan.
Yang kedua, dikatakan asas keadilan. Ini juga yang difokuskan oleh Abraham ketika dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di sana, apakah Tuhan juga akan memusnahkan Sodom? Apakah orang benar itu nggak bernilai bagi Tuhan? Terus Tuhan mengatakan, kalau ada orang 50 di sana, aku tidak akan memusnahkan. Dan akhirnya bernegosiasi sampai akhirnya 10 orang. Terus Tuhan mengatakan, kalau ada 10 orang yang aku temukan di kota Sodom dan Gomora, kota itu tidak akan aku musnahkan. Kita bisa baca kelanjutannya, kota itu dimusnahkan oleh Tuhan. Sepertinya mungkin negosiasi Abraham ini nggak terjadi. Tetapi buat saya, negosiasi Abraham itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penting. Bahwa orang benar sangat bernilai di mata Tuhan. 10 orang benar saja di satu kota, Tuhan akan selamatkan kota itu. Tuhan tidak akan musnahkan kota itu. Buat saya itu memberikan satu pengharapan sekali. Kadang-kadang kita mikir, kita lihat keadaan sekeliling kita. Kita lihat, wah orang masih kayak banyak yang melakukan kejahatan, banyak apa ya, kalau kita baca berita, kalau kita lihat segala sesuatu, beritanya buruk-buruk semua yang terjadi. Sepertinya orang benar itu kayak nggak ada dampaknya, nggak ada nilainya. Tapi kenyataannya tidak. Dan saya juga belajar di dalam negosiasi ini, ketika kita berbisnis, misalnya saya ambil contoh Bapak Ibu, misalnya ketika kita mau beli, misalnya jual beli rumah lah kan kayak gitu. Bukan cuman nilainya saja semata-mata yang harus diperhatikan. Tetapi kondisi di balik itu yang harus diperhatikan. Jadi yang Abraham negosiasikan dengan Tuhan, bukan kondisi apakah Sodom dan Gomora tidak dihancurkan atau dihancurkan, bukan cuman kondisi itu. Tetapi kondisi orang benar, keadilan di sana. Jadi ketika kita bernegosiasi, misalnya ketika kita mau jual atau kita mau beli rumah, yang terjadi bukan cuma nilainya, harus ada pajaknya, ada biaya-biayanya, ada termin pembayarannya. Dan ini yang kita harus perhatikan, ini yang kita harus pikirkan. Dan ini yang kita perlu menjadi alat untuk kita bernegosiasi. Jadi ya ini mungkin agak menyimpang sedikit, cuman ini sesuatu yang buat saya menarik untuk kita pelajari. Di dalam penantiannya, Abraham tidak melihat kepada kondisi saat ini, tetapi dia mempercayakan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dia mempercayakan apa yang menjadi janji Tuhan ke depan. Bukan hanya melulu melihat kepada kondisi. Pada saat ini mungkin kalau kita lihat kondisi kita mungkin putus asa. Kita mungkin kayak patah semangat. Kita mungkin bimbang, kita mungkin ragu, kita mungkin khawatir. Tapi pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, pembentukan Tuhan di dalam kehidupan Abraham, yaitu pada saat penantian Abraham terhadap Ishak. Dan di dalam kalau kita baca cerita daripada Abraham, pengalaman perjalanan Abraham, di situ Abraham mengalami satu kegagalan. Di situ dia mengalami kegagalan, akhirnya dia mengambil Hagar, kemudian Hagar punya anak, tapi Tuhan mengatakan itu bukan anak perjanjiannya. Sampai akhirnya Abraham bisa mendapatkan Ishak. Dan di sini ada satu prinsip yang saya percaya kita bisa belajar. Lihat kepada janji Tuhan, bukan lihat kepada masalah yang ada. Pada saat itu masalah Abraham apa? Dia sudah tua. Istrinya Sarah sudah dalam tidak kondisi untuk melahirkan, untuk hamil sekalipun juga udah nggak mungkin. Itu masalah yang sangat besar. Tapi dia tidak melihat kepada masalahnya, dia melihat melampaui masalahnya. Dia melihat dan berpegang kepada janji Tuhan. Nah,
Yang terakhir dikatakan pemenuhan, penggenapan janji Tuhan secara supranatural. Abraham tidak melihat kepada hal-hal yang membuat dia ragu, kepada ketakutannya, kepada kebimbangannya, tetapi dia melihat dengan percaya. Saya kepengen memfokuskan kembali pada saat terakhir ya. Pada saat Tuhan sudah memberikan Ishak kepada Abraham. Dan di Alkitab dicatat Ishak anak yang sangat kau kasihi. Di situ dikatakan seperti itu. Dan itu mungkin merupakan ujian dari semua ujian-ujian yang dialami dalam perjalanan Abraham bersama Tuhan. Saya percaya ini merupakan ujian yang paling sukar, yang paling susah yang pernah dialami. Tapi dalam menjalankan ujian ini, Abraham buat saya melakukan perkara-perkara yang amat sangat luar biasa. Pertama, ketika dia dapat satu perintah, di Alkitab dicatat pagi-pagi sekali, keesokan harinya dia langsung mempersiapkan diri. Dia nggak nunda-nunda, dia nggak tunggu-tunggu, dia nggak pikir-pikir, dia nggak ragu, dia pagi-pagi dia mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian Tuhan suruh dia berjalan ke Moria yang jaraknya itu 3 hari. Bapak Ibu, saya coba membayangkan gini loh. Kita disuruh melakukan sesuatu yang amat sangat susah. Pada saat kita udah putuskan untuk kita lakukan, kita maunya langsung selesai. Tapi ini dia punya waktu 3 hari untuk mikirin. Di dalam perjalanan 3 harinya, saya percaya pikirannya itu pasti main luar biasa. Ini apa nggak salah nih Tuhan? Dia udah kasih, dia udah penuhi. Kalau sampai anak ini dikorbankan, lantas janji Tuhan itu seperti apa? Rasanya Tuhan, jadi segala kebimbangan, segala ketakutan itu bisa datang. Tapi di Alkitab pada saat itu dicatat nggak ada keraguan sama sekali. Bahkan ketika Ishak tanya sama bapaknya, kita semuanya udah ada nih, kayu bakarnya semuanya, dombanya mana? Korbannya mana? Terus dia mengatakan, Tuhan yang akan menyediakan. Tanpa satu keraguan pun, sedikit pun. Nah, yang buat saya menarik nih adalah gini. Tuhan minta sesuatu yang amat sangat Abraham kasihi. Dan Abraham lakukan itu. Abraham taati, tapi Tuhan yang menghentikan dan Tuhan menyediakan korban. Tapi terhadap anaknya, putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berikan kepada kita. Dia nggak berhenti. Dia berikan kepada kita supaya kita bisa memperoleh satu keselamatan. Bapak Ibu, itu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mau memberkati kita dengan amat sangat luar biasa. Yang akan memberikan semuanya kepada kita. Yang paling berharga pun dia serahkan untuk keselamatan kita. That is the God that we serve. Saya kepengen menyaksikan sedikit pengalaman. Ini sesuatu kayak perjalanan Abraham ini sesuatu yang buat saya sangat-sangat luar biasa. Ya. Panggilannya, penantiannya, pembentukannya, dan penggenapan supranatural. Yang akhirnya membuat Abraham boleh dan bisa memanggil dengan yakin Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Saya dalam perjalanan kehidupan saya lahir baru pada saat saya kuliah. Sudah saya kuliah di tahun terakhir kuliah saya lagi waktu itu kan mulai berpikir untuk cari kerja gitu kan. Tiba-tiba ada satu pemikiran datang kepada saya gini. Kalau saya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang luar biasa besar, perusahaan-perusahaan yang terkenal, perusahaan itu akan membanggakan sekali. Dan tiba-tiba ada suara gitu, mengatakan di pikiran saya gini.
Apalagi kalau kamu bisa bekerja di dalam kerajaannya Tuhan. Wow. Dari semua yang paling wow di dunia ini, entah itu mau sebut perusahaan-perusahaan yang inilah, yang paling besar kuasanya, buat saya yang paling punya bobot yang luar biasa itu adalah kerajaan Tuhan. Dan kalau saya bisa menjadi bagian dari pekerja dalam kerajaan Tuhan, itu buat saya, wow, itu tiba-tiba datang di pikiran saya. Dan pada saat itu saya mendedikasikan diri saya berdoa kepada Tuhan, saya mau menjadi pekerja dalam kerajaan-Mu. Dalam cara apapun yang ini. Nah, di hati saya punya kerinduan, ada 2 kerinduan pada saat itu. Kerinduan saya kepingin bisa punya bisnis sendiri, itu satu. Dan yang kedua, saya kepingin punya yayasan. Saya nggak tahu, maksudnya itu kayak satu kontribusi saya aja yang saya kepikir pada saat itu. Singkat cerita, saya lulus kuliah dan punya kerinduan waktu itu kepingin bisa kerja di Amerika. Paling nggak punya pengalaman kerja lah di Amerika yang saya percaya memberikan satu CV yang baik buat saya. Jadi saya cari kerja. Jadi setelah lulus kita dikasih kesempatan untuk 1 tahun bisa bekerja. Saya cari kerja, tidak ada satu perusahaan pun yang mau terima pada saat itu. Nah, di dalam penantian saya itu saya mulai mempelajari, saya beli buku, dan ada satu kisah tentang kisah story of Joseph, ya, Yusuf pada saat itu, di mana saya belajar dan saya dapatkan gini, apapun yang terjadi dengan Yusuf, dimanapun dia berada, dia membuat dirinya menjadi berkat. Dia akan membuat orang yang dilayani berhasil. Dan itu juga satu komitmen yang saya lakukan. Saya berkomitmen gimana? Siapapun yang akan terima saya nanti, perusahaan yang terima saya sebagai karyawan, saya akan memberkati perusahaan itu. Saya akan bekerja dengan luar biasa sehingga saya bisa menjadi berkat dan memberkati pimpinan saya, atasan saya, perusahaan tempat saya bekerja. Itu satu komitmen yang saya buat. Kemudian saya kembali ke Indonesia, saya nggak diterima di pekerjaan di Amerika, saya kembali ke Indonesia. Sudah itu saya bekerja di satu perusahaan. Ya. Saya bekerja di satu perusahaan, saya masih ingat sekali, kalau saya summary, mungkin 2 hal yang terjadi di dalam perjalanan saya, 2 komitmen yang saya ambil, yang saya buat pada saat itu. Pertama, satu komitmen yang saya berkomitmen gini, saya tanya kepada pimpinan saya, Pak, menurut Bapak saya ini akan berhasil kalau apa? Apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, apa hasilnya? Saya tanya. Kemudian pimpinan saya memberikan parameter-parameternya. Jadi ini yang menjadi sasaran saya, ini yang menjadi goal saya. Yang kedua, ada satu prinsip yang saya pelajari, namanya Pareto Principle. 20-80. 20-80. Prinsip 20-80. 20%, 80. Jadi prinsip Pareto ini mengatakan gini, 20% dari aktivitas yang kita lakukan menghasilkan hasil 80%. 20% pelanggan kita memberikan omset 80%. Nah, saya mulai berfokus kepada 20%-nya. Saya mulai mempelajari. Saya pilih 20% customer yang saya harus kejar. Yang mereka pegang market value. Yang mereka menjadi market leader pada saat itu. Yang dimana perusahaan tempat saya kerja ini mungkin masih belum punya kontribusi yang besar terhadap mereka. Dan saya mulai memfokuskan itu. Singkat cerita, sesudah saya bekerja hampir 5 tahun, saya berhasil memenuhi apa yang menjadi sasaran dari pimpinan saya untuk lakukan. Kemudian saya akhirnya pada saat itu punya satu pilihan. Jadi ada headhunter dari Singapura, telepon saya, kontak saya, memberikan satu kesempatan kerja. Ada kompetitor juga memberikan kesempatan kerja. Dan saya juga dapat pada saat itu kesempatan untuk bisa usaha sendiri. Jadi saya ada diajak kongsi atau diajak join lah dengan beberapa orang untuk satu usaha. Dan pada saat itu ayah saya mengatakan gini, ya rasanya ini waktunya untuk kamu ini.
Di dalam saya masih terus terang ada satu keraguan terhadap partnership-nya pada saat itu. Yang menjadi keraguan buat saya adalah partnership-nya. Tapi akhirnya saya memutuskan pada saat itu, ya udah kita akan kerjasama. Jadi saya keluar dari perusahaan saya bekerja, saya mulai rintis bisnis sendiri bersama dengan beberapa partner. Tapi yang terjadi di dalam partnership ini, partner-partner ini tidak punya satu tujuan yang sama. Di sana saya mengalami satu masa yang amat sangat susah dalam kehidupan saya. Jadi ketika kita masuk, jadi tanpa pengetahuan kita ada stok barang yang besar yang tidak disertakan di dalam joint venture ini. Jadi stok barang ini dikeluarkan, saya dikasih in charge untuk bagian marketing, saya mulai jual, dan saya selalu kepentok, nggak bisa jualan. Karena ketika misalnya saya mau menjual 3.000, stok yang ini dilepasnya di 2.500. Jadi saya keliling Indonesia, saya berusaha untuk menjual, selalu kepentoknya seperti itu. Dan saya nggak tahu pada saat itu. Jadi saya punya satu kesulitan yang luar biasa. Jadi perusahaan tempat saya mulai rintis ini akhirnya nggak mendapatkan satu omset yang ini. Dan partner yang kita miliki juga punya agenda yang lain. Jadi kita waktu itu saya punya kasus pengadilan terhadap hak cipta. Saya punya pada saat itu, jadi kita mau invest mesin baru. Ketika kita masuk dan beli invest mesin baru itu yang terjadi adalah tanpa sepengetahuan kita, partner ini punya atau lagi merintis satu perusahaan yang baru. Di sampingnya, jadi dia beli mesin baru, mesin yang bagus-bagus itu masuk ke sana, kita dapat mesin yang second, mesin yang nggak bagus. Dan dari sebagian uang kita kepake untuk itu. Dan singkat cerita akhirnya partnership ini nggak berjalan dengan baik. Jadi saya mengalami satu kesulitan yang luar biasa, itu terjadinya tahun 94, 95, 96, 97, 98 masuk krisis. Perusahaan yang sehat ketika krisis berdarah-darah dan banyak yang bangkrut, banyak yang hancur. Apalagi perusahaan yang sudah sakit. Jadi kita berusaha pada saat itu, saya mau melepas saya dipaksa. Jadi kita dipaksa pada saat itu, you harus ambil saham saya dengan nilai 200%. Saya bilang, you ambil saham kita kasih separuh harga. Dia bilang enggak. You ambil saham saya 200% atau saya akan hancurkan perusahaan ini. Dan saya mengalami satu masa yang amat sangat luar biasa susah pada saat ini. Pada saat itu saya masuk tahun 98, bunga bank perusahaan saya punya pinjaman di bank, bunganya itu sampai 50%. Saya nggak bisa tidur. Kalau saya sudah tidur, saya nggak kepingin bangun. Karena susah, sangat susah. Saat itu. Dan akhirnya saya lepas dari partnership itu, saya berusaha untuk berjuang. Saya ketemu dengan seorang teman ya. Teman ini kemudian dia lihat mesin-mesin saya, dia bilang, oh mesin lu ini bisa bikin kabel, kabel-kabel listrik kayak gitu. Kebetulan dia bisa dapat, dia ada satu distributor kabel yang bisa menyediakan semua bahan baku, saya tinggal cetak. Cuman yang menjadi kendala itu adalah saya cetak merek orang lain. Artinya ya saya memalsukan merek orang lain. Dan pada saat itu kalau tidak ada sesuatu apapun juga perusahaan ini pasti bangkrut dan perusahaan ini pasti hancur. Jadi waktu saya ditawari seperti itu akan memberikan satu kesempatan kepada saya ambil, saya mulai kejar. Dan saya cari, saya cari kesempatan itu, saya akhirnya bisa menemukan kesempatan itu, dan saya bisa ketemu dengan supplier yang bikin merek yang asli. Terus saya ketemuin, saya tanya sama mereka, you mau nggak bikinin saya merek ini? Dan saya kaget, dia jawab, oke, saya bikinin. Wah, saya pikir, oh ini jalan dari Tuhan. Ya. Saya juga ada konsultasi ke banyak orang, banyak teman, banyak apa. Ada yang bilang iya, ambil, ada yang bilang enggak. Ada yang bilang iya, kan lu cuma dapat pesanan doang, lu cuma kerjain doang kan. Palsu atau enggak palsu kan ya udah enggak usah dipikirin. Kan kayak gitu, ini kan lu lagi susah kayak gini, ya ini mungkin satu jalan dari Tuhan. Ada yang bilang jangan, jadi saya waktu itu bingung, saya bimbang, saya apa segala macam.
Dan saya tetap kejar. Saya kejar dan orang yang bikin merek ini akhirnya dia bilang oke, dia bersedia. Tapi waktu keluar, sama-sama keluar, jadi dia mengatakan kepada saya. Dia bilang, Pak Edi, kalau saya boleh usul Pak, jangan. Dan waktu saya dengar itu, oh gitu ya. Kayak saya ngerasa seperti ditabrak sama truk. Saya bilang oke deh, saya bilang kok ya udah. Mungkin di hold dulu, ya. Jangan di ini dulu, jangan dikerjakan dulu. Saya pulang. Di tengah jalan, saya masih ingat sekali. Saya pulang, di pinggir jalan saya berhenti. Kemudian saya mulai nangis. Saya bilang, Tuhan, you tahu keadaan saya pada saat ini. Kalau saya nggak dapat bantuan, kalau saya nggak dapat pesanan, kalau saya nggak ada satu terobosan, saya pasti hancur. Saya udah nggak tahu apa yang saya mesti lakukan. Saya nggak tahu apa yang saya bisa ini. Saya bilang, di mata saya, sekarang ini satu-satunya harapan saya. Tapi saya di satu sisi yang lain juga saya ngerasa di hati saya, Tuhan nggak mau untuk saya masuk ke sana. Terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, ya, kalau memang ini Tuhan tidak berkenan, ya udah, saya serahkan. Dan saya nangis pada saat itu, saya betul-betul nangis. Saya pulang ke rumah, saya nggak bisa tidur. Ya, malam-malam saya kayak sudah mulai tidur gitu kan. Pagi-pagi pasti mungkin jam 2 pagi saya bangun. Saya ke kamar mandi, saya tersungkur di kamar mandi beberapa jam cuma nangis saja. Saya bilang, Tuhan, you tahulah susahnya ini seperti apa. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, udah Tuhan. Saya nangis sama Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya pesanan itu saya tolak. Wah, itu luar biasa. Maksudnya satu masa yang amat sangat susah. Sampai saya kan tempat saya bekerja, pabrik itu kita sewa dari orang. Kebetulan pemiliknya itu ada di sebelah, tinggal di sebelah gitu. Dia datang kepada saya satu hari, dia bilang, Pak Edi, mau nggak saya kenalin dengan orang pinter yang bisa bantu nih usaha? Dia bilang, saya nggak bisa tidur karena pabrik ini terlalu sepi. Dia bilang, nggak ada suaranya, saya nggak bisa tidur. Dia bilang, kalau pabrik ini mesinnya jalan, saya tidurnya nyenyak. Dia bilang kayak gitu. Wah. Dia tawarin saya kenal, saya bisa kenalin. Dia udah bantu banyak orang, Pak Edi. Aduh, di pikiran saya, apakah ini mungkin jalan Tuhan? Bapak Ibu, wah kalau pada saat kita lagi susah, banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan, banyak sekali. Tapi saya puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan jaga saya. Tuhan luputkan saya. Tuhan pagari saya. Saya nggak tahu pada saat itu kenapa saya bilang enggak. Makasih Pak. Saya nggak perlu itu. Sesudah melalui itu, beberapa minggu kemudian Tuhan melakukan satu keajaiban yang sangat luar biasa. Itu tahun 98. Saya punya pinjaman bank, bunganya 50% pada saat itu. Kemudian ada satu penawaran, ada pinjaman dari BUMN pada saat itu, bunganya fix di 12%. Dan saya bisa mengalihkan pinjaman saya dengan pinjaman yang lebih besar. Jadi deposito pada saat itu 50%. Jadi uang yang lebih itu saya depositokan saja. Saya sudah dapat untung lebih dari 35%. Kemudian Tuhan bukakan juga kesempatan untuk ekspor pada saat itu. Waktu saya melakukan ekspor itu, kursnya itu cuma 8.000. Tapi ketika saya terima uangnya dalam US dollar, kursnya itu meningkat sampai 15.000. Tuhan tolong. Tuhan sediakan dengan cara yang amat sangat tidak pernah mungkin bisa terpikirkan bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pengalaman saya di sana bersama dengan Tuhan membawa satu perjalanan, satu pengenalan, satu keintiman yang amat sangat berbeda dalam kehidupan kerohanian saya. Kalau saya lihat balik,
Kalau saya lihat balik, yang pasti saya nggak mau itu terulang lagi karena itu susahnya luar biasa lah. Ya. Tapi apakah saya akan merubah keputusan saya? Mungkin enggak. Saya mungkin banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Saya banyak kekurangan-kekurangan saya. Saya banyak membuat keputusan-keputusan yang salah. Tapi Tuhan tetap tolong. Sama seperti Abraham. Dia nggak sempurna. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tadi di awal pertanyaan saya, kenapa Tuhan memberikan dan Tuhan minta kembali? Saya pengen jawab ini. Di Amsal, itu ada satu ayat yang bunyinya segini. Itu Amsal 10 ayat 22. Dikatakan gini. Dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan. For the blessings of the Lord make one riches and he add no sorrow with it. Terjemahan bahasa Indonesianya buat saya kurang tepat. Dikatakan berkat Tuhan akan memberikan kekayaan dan jeripayah tidak akan menambahkannya. Buat saya ini kurang tepat. Ya. Tapi kalau saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya dikatakan gini. Berkat Tuhan menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahkan penderitaan ataupun kedukaan di dalamnya. Sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah gini. Ketika Tuhan sudah memberkati kita sibuk fokus kepada berkatnya. Kita lupa kepada pemberi berkatnya. Kenapa Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, kemudian Tuhan minta? Karena Tuhan mau memastikan kalau Abraham tidak menjadi berfokus kepada berkat, tetapi tetap berfokus kepada pemberi berkat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya harap kita bisa belajar dalam kesempatan ini. Banyak yang kita tidak tahu di masa depan kita. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan, tidak akan meninggalkan, dan Tuhan yang akan menyediakan. Doa saya, harapan saya, kiranya jemaat-jemaat Tuhan boleh mengalami kasih yang amat luar biasa, yang supranatural, sehingga kita sama-sama bisa mengatakan, bukan cuma Abraham bisa mengatakan, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Amin Bapak Ibu. Thank you Lord Jesus. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Ajar kami, bawa kami. Singkirkan daripada kami Tuhan. Ketakutan itu. Keterbatasan itu. Kekurangan itu. Kegagalan-kegagalan. Kalau kami boleh tidak melihat kepada itu, tapi kami boleh bersandar kepada kesetiaan-Mu. Bersandar kepada kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapak, bawa kami, pimpin kami. Di dalam pengalaman bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Tuhan yang menyediakan. Dengan segala kesalahan kami, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami. Bukan kami, tapi Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh dipermuliakan di dalam itu. Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin, 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 amin. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan yang baru kita dengar telah memperkuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Namun, sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan kita akhiri untuk doa berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami dapat beribadah dan kami dapat berikan persembahan. Terima kasih untuk kami di rumah pun menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan.
berkati, sucikan, kuduskan setiap jemaat. Persembahan yang kami berikan, kami mau dengan persembahan ini nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, sucikan dan kuduskan. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat MDC, keluarga demi keluarga. Tuhan berkati, Tuhan memagari mereka dari segala virus penyakit apapun bentuknya. Dan tetap kami percaya, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap percaya bangsa kami ini milik Tuhan dan ada dalam penyertaan Tuhan. Dan segala hal-hal yang mau mengacaukan negara ini, saya patahkan kuasanya, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kami. Saudaraku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Setiap hari kita alami kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa anugerah Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.